Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas saham Agro ya, atau Bank Raya Indonesia. Ya, ini kalau disingkat BRI juga, cuman beda rakyat dan rakyat itu teman-teman ya. Ini adalah anak usahanya Bank BRI. Oke, ini sudah rilis laporan keuangan tutup tahun 2022 tanggal 3 Maret ya, jadi awal bulan Maret kemarin. Hari ini tanggal 13 Maret 2023 harganya turun cukup lumayan dalam 3% menjadi 380 per lembar saham. Kalau kita lihat dari performance harga sahamnya, kalau teman-teman belinya setahun terakhir ini masih negatif ya, bahkan setahun floatingnya 70%, sudah hilang 70% ya ekuitasnya teman-teman di saham ini. Kalau 3 tahun dan 10 tahun ini sama-sama naik 2,4 kali lipat ya. Kalau 5 tahun juga masih negatif. Year to date 2023 juga masih negatif ya. Setahun terakhir harganya paling tinggi di 1365 ya, wajar aja. Dan terendahnya 352 dan saat ini lebih mendekati ke harga terendah ya teman-teman. Jadi kalau setahun terakhir sudah pasti banyak yang nyangkut di harga sekitar 1300-an. Oke, seperti biasa nanti kita akan bahas saham agro ini dari 4 analisa ya, fundamental, seasonality, bandarologi, dan teknikal ya. Kira-kira ada apa di saham ini dan kedepannya akan seperti apa. Nah, sebelumnya ini ada corporate action terdekat teman-teman ya. Nanti akan diadakan tanggal 19 April 2023 ya. Yang berhak menghadiri adalah yang pemegang saham per tanggal 27 Maret. Ya, kalau jadi tanggal 27 Maret kalau teman-teman punya saham ini boleh menghadiri tanggal 19 April. Oke, sekarang kita akan langsung masuk aja ke kinerja jangka panjangnya, teman-teman ya. Kalau kita lihat secara overall sebenarnya ini naik terus, teman-teman ya. Naik terus, namun begitu COVID dia turun terus decline. Ya, dan ini decline turunnya cukup tajam, teman-teman ya, pendapatannya. Untuk laba kotornya ini masih sempat naik di 2021, namun ini 2022 turun lagi. Laba usahanya ini 2021 ada anomali ya, minusnya cukup dalam sampai 3 triliun. Laba bersihnya pun juga sama. Ini karena penasaran saya cek, ini adalah CKPN. Jadi sesuai dugaan sebelumnya, biasanya kerugian dari laba usaha dan laba bersih itu hanya karena cadangan kerugian. Jadi ini sebenarnya nggak real teman-teman ya, bukan kerugian yang real, hanya kerugian mencadangkan saja. Jadi suatu saat nanti kalau misalnya dibalikan menjadi profit ya tiba-tiba nanti profitnya naik tinggi sekali. Kira-kira seperti itu. Namun ini 2022 belum dikembalikan menjadi profit ya cadangan ini. Oke, sekarang kalau kita cek dari struktur pendapatannya, ini beban pokok penjualannya sebenarnya sudah cukup oke ya, sudah turun lumayan banyak. Laba kotornya naik, beban usahanya sayangnya ini naik teman-teman ya, beban usahanya naiknya cukup tinggi. Ya, kemungkinan sih CKPN itu teman-teman ya. Ya ini ya, CKPN-nya naik cukup tinggi di tahun 2021 kan. Yang tadi kita lihat di sini cukup dalam ya. Jadi CKPN ini teman-teman ya. Pencadangannya cukup agresif gitu ya. Laba usahanya sehingga turun teman-teman ya. Mengurangi laba usaha dan mengurangi laba bersih jauh sekali. Ya, dari dulu 11,2% jadi cuma 1,1. Oke, kalau kita cek di sini kinerja jangka pendeknya ya, tutup tahun 2022 dari ke tutup tahun 2021 pendapatannya nih sayangnya masih turun teman-teman ya. Jadi belum pulih nih teman-teman, masih decline terus ya, masih turun terus. Laba kotornya pun ikut turun. Nah, namun laba usahanya sudah mulai naik. Ya, sekali lagi ini karena CKPN, teman-teman ya. CKPN-nya sudah dinormalkan mungkin ya, nanti kita bisa lihat ya sehingga labanya naik dari rugi yang tadinya rugi karena cadangannya tinggi sekali, sekarang cadangannya mungkin sudah dinormalkan. Ya, kita lihat ya beban usahanya dari 253% jadi cuma 5 minus 53,5%. Sehingga terlihat profitnya naik tinggi padahal ini cuma sedikit teman-teman ya, dari rugi jadi profit ya. Oke, sekarang kita akan cek rasio keuangan khusus banknya teman-teman ya. Nah, kalau kita cek ya KPMM-nya, KPMM-nya ini naik cukup drastis ya karena ada right issue ya. Jadi modalnya nambah cukup banyak. Kemudian aset bermasalahnya ini ya standar aja teman-teman ya, di antara 2 dan 3%. Nih CKPE-nya ternyata ya nggak tinggi-tinggi amat ya, cuma 11,72% ya.
11,72%. Tapi kalau dibandingkan NPL gross-nya memang selisihnya sangat jauh teman-teman ya. Jauh sekali. Ya, kalau dan Desember 2022 ini masih cukup tinggi meskipun sudah turun ya. Jadi ini ya konservatif sih, namun nampaknya terlalu jauh teman-teman ya terhadap NPL gross. Untuk NPL netnya sebenarnya ini bagus ya, Desember 2021 cuma 0,04, sayangnya ini turun jadi 0,54. ROA-nya ini sempat negatif, sama ROE-nya karena di negatif ya laba bersihnya. Namun kalau kita cek di sini ya ini kecil sekali ya, ROA 0,85, ROE 0,53%, ini kecil sekali ya. Kemudian net interest marginnya ini standar teman-teman ya. Biaya operasionalnya, oh ini ternyata di biaya operasionalnya tinggi sekali teman-teman ya, 287,86%. Ya, kemudian ini sudah kembali normal di 93,34%. Namun ini pun masih di atas 80%, jadi kurang bagus juga teman-teman ya. Kemudian cost to income ratio-nya ini standar aja, loan to deposit ratio-nya juga mendekati standar teman-teman ya. Oke, ini dari rasio keuangannya. Kemudian kita cek dari valuasinya. Kalau kita cek PBV-nya di 2,77 saat video ini dibuat dan PER-nya 820. Jadi ini PER-nya cukup angkanya nggak wajar gitu ya. Sampai 820 tahun untuk balik modal. Untuk PBV-nya masih oke. Kemudian kalau kita cek ROE-nya, ROE-nya hanya 0,34% dan kita bayarnya pun 2,7 kali dari harga bukunya. Jadi ini sangat mahal sekali untuk saat ini, teman-teman ya. PBV 1 aja tuh masih sangat mahal, teman-teman ya, apalagi 2,77. Oke, untuk dividen sebenarnya ini rutin bagi dividen ya sejak 2014, 15, 16, 17, 18, 19 sejak Covid tidak. Jadi ini Covid mungkin sangat berimpact ya. Kemudian kalau kita cek dari seasonality-nya bulan Maret ini ya juga kurang menyenangkan ya untuk dilihat. Ini secara overall juga sama teman-teman ya. Hanya Juni dan Juli yang terdekatnya itu pun hanya 50 dan 60%. Ya, jadi kebanyakan ini turun sahamnya ya, apalagi Maret hanya 18%, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, 2016 sempat naik 431%, 2020 naik 400%. Justru di saat Covid, ya tadi kinerjanya mulai decline, mulai turun, malah harga sahamnya naik 4 kali lipat. Saya juga nggak ngerti kenapa ya. Ini harus dianalisa lebih lanjut ya, dianalisa bendarmologi, namun ini cukup jauh ya 2020, jadi saya rasa nggak perlu ya. Kita bahas yang terdekat aja. Nah, sekarang kita akan masuk ke bendarmologinya ya, apa yang terjadi setahun terakhir di saham agro ini ya teman-teman ya. Kita cek dulu komposisi pemegang sahamnya adalah BRI tadi ya, 86%, masyarakat 13,1% atau 3 miliar lembar saham ya. Di sini ada direktur dan komisaris yang memiliki sahamnya juga. Jumlah pemegang sahamnya ini ya cenderung di sini-sini aja sekitar 60 ribuan ya, naik turun. Tapi cukup cukup lumayan banyak ya teman-teman ya. Kalau kita lihat investor asing pergerakannya di sini tidak terlalu signifikan ya terhadap harga sahamnya hanya 12%, dan kalau kita lihat ini investor asing 6 bulan terakhir lagi buang barang ya. Maret ini masih beli namun kecil sekali ya. Nah, ini adalah lebih detail ya apa yang terjadi di saham ini selama setahun terakhir dari Februari 2022 ke Februari 2023. Kalau kita cek kepemilikannya lokal 98,8% dan investor asing 1,14%. Namun ini karena sahamnya B, BBRI, Bank BRI di sini juga masuk ke Scriptless, maka ini jadi bias teman-teman ya. Jadi bias, jadi ini saya take out aja supaya kita bisa melihat lebih jelas apa yang terjadi di saham ini di luar pengendali ya. Nah, ini saya sudah take out ya, lokal IB-nya saya sudah take out. Sehingga di sini kelihatan lebih jelas ya di luar pengendali saham ini dikuasai oleh siapa. Kalau kita lihat masih total tetap lokal namanya 91,37 dan asing 8,63%. Kalau kita lihat ya, lokal ini nambah terus sedangkan investor asing buang terus teman-teman. Jadi ada setahun terakhir investor asing lagi mengurangi sahamnya sangat banyak teman-teman ya dari agro ini. Nah, kita cek lebih detail ya teman-teman ya. Dari 91,37% ini 62%-nya itu dipegang oleh investor retail. Ya, terbesar keduanya adalah dana pensiun. Dan ini pun dana pensiun
Setahun terakhir juga buang barang ya di sini ya teman-teman. Ini buang barang ya. Jadi ini di mana nih? Februari, Januari, Desember, November, Oktober ya. Jadi di Oktober ini September, Oktober, Agustus ya, berarti ya. Agustus, September, Oktober ini turun teman-teman ya. Buang barang. Kalau kita lihat yang buang adalah investor asing ya, turun 19,61%. Yang buang adalah reksadana teman-teman. Jadi ini uang besar teman-teman ya. Reksadana ini uang besar, big money, dan dia buang barang 11,75%. Kemudian ada foreign others juga ya, dari 5,33% dibuang, sisa cuma 0,06%. Mungkin ini akan dihabisin teman-teman ya. Ya, jadi ini sedang ada distribusi besar-besaran dari uang besar milik investor asing ya, terutama di reksadana ini yang kelihatannya. Dan ditampung dengan baik oleh investor retail lokal kita ya. Ya, jadi ditampung dengan baik, masih rajin mengakumulasi ya teman-teman ya. Kalau kita lihat tadi jumlah investornya ini sebenarnya nggak kemana-mana ya. Artinya yang nambah ini adalah investor lama. Jadi averaging down gitu ya. Harganya turun lagi, beli lagi. Harga turun, beli lagi ya. Averaging down. Karena jumlah investornya nggak nambah, namun jumlah kepemilikannya bertambah. Oke, jadi ini yang terjadi setahun terakhir di saham ini teman-teman ya. Itu kenapa kok harga sahamnya turun terus. Karena ada big money yang sedang mau membuang barangnya, mau clearance ya. Oke, ini untuk 1 sampai 13 Maret kalau kita lihat dari broker summary-nya terlihat memang sedang ada small accumulation ya, normal ya. Di sini normal ini kecil ya teman-teman ya, hanya 2,3 miliar. Nah, sekarang kita cek dari teknikalnya ya. Ini tadi sudah kelihatan downtrend ya, downtrend berkepanjangan. Eh, Setelah right issue dia sedang sideways di sini ya, setelah right issue sedang sideways, namun nanti kalau kita lihat dia asing sedang buang barang. Kemungkinannya ya, kalau saya prediksi ini tetap akan downtrend berkelanjutan teman-teman ya. Jadi ini akan tetap turun, mungkin dia akan sideways di sini, kemudian turun lagi ya. Ini kira-kira ya teman-teman ya, prediksi atau coret-coretan saya di saham agro ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke risamnya. Tadi dari fundamental ya, kinerja jangka panjangnya sebenarnya naik. Kalau kita tarik garisnya, namun sejak COVID ini nggak pulih ya, belum pulih. Sejak COVID terus turun, jadi belum menunjukkan tanda-tanda kenaikan. Kinerja jangka pendeknya turun tadi, jadi valuasinya mahal, bahkan ini sangat mahal. Ya, tidak bagi dividen sejak COVID 2020. Seasonality tadi potensi naik di bulan Juni dan Juli itu pun hanya 50% dan 60% nggak terlalu yang mantap gitu ya. Kemudian bandarmologi sedang ada uang besar big money dari reksadana yang buang barang, teman-teman ya. Eh untuk 1 sampai 13 Maret kita baru bisa analisa dari broker summary dan itu terlihat sedang akumulasi. Untuk teknikal ini sedang downtrend teman-teman ya. Dan terakhir sekali disclaimer ya. Jadi analisa yang saya paparkan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentunya bisa salah. Jadi teman-teman bijaksana dalam menggunakan data-data yang ada di video ini teman-teman ya. Silahkan teman-teman analisa sendiri, cari-cari informasi sebanyak-banyaknya dari konten kreator lain yang juga pastinya memiliki pendapat tentang saham agro. Ya, mungkin sampai di sini dulu video saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya.